Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Peran Anaplerosis dan Kataplerosis jalur TAC terhadap jalur metabolisme lainnya. Yang beranggotakan saya sendiri, Azhara Haliza Ambia, lalu rekan-rekan saya Aulia Syifa, Alfi Ahyari Almaratu Akyas, Arini Sabila Rahma, Rani Nelwindasari, dan Valia Dwi Putri. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita perlu ketahui dulu apa itu anaplerosis dan kataplerosis. Anaplerosis ini merupakan proses penambahan senyawa ke dalam siklus TCA untuk menggantikan intermediate yang hilang karena digunakan dalam biosintesis. Tujuannya itu untuk menjaga keberlangsungan siklus TCA yang digunakan untuk sintesis asam amino, glukosa, ataupun senyawa lainnya. Sementara kataplerosis ini merupakan proses pengeluaran intermediate dari siklus TCA. Tujuannya itu untuk memungkinkan penggunaan intermediate TCA untuk kebutuhan biosintesis dan metabolik lain. Jadi dalam siklus TCA, jika banyak kataplerosis yang dihasilkan tanpa menggunakan anaplerosis, maka siklus tersebut akan kehabisan bahan untuk menghasilkan energi yang berupa ATP. Begitupun sebaliknya, jika anaplerosisnya terlalu banyak tanpa digunakan, hal tersebut akan membuat intermediate menumpuk sehingga menyebabkan siklus tersebut akan bergerak lambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting proses biokimia yaitu anaplerosis dan kataplerosis dalam menjaga fungsi siklus asam sitrat atau yang lebih kenal sebagai siklus Krebs. Di mana sebagai kita lihat siklus Krebs adalah inti dari metabolisme energi sel kita. Artinya anaplerosis secara harfiah berarti mengisi kembali, yaitu sehingga dia memiliki peran krusial dalam memastikan siklus ini dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga anaplerosis bertugas untuk terus memasok atau mengisi kembali molekul-molekul ini jika jumlahnya berkurang. Contohnya seperti pirufat hasil dari pemecahan glukosa yang dapat diubah menjadi oksaloasetat dalam suatu kunci utama dalam siklus Krebs melalui proses yang disebut pirufat karboksilase. Selanjutnya, di sisi lain ada kataplerosis yang berarti mengeluarkan proses ini bertugas untuk mengeluarkan proses molekul-molekul intermediate dari siklus Krebs untuk keperluan biosintesis molekul lainnya yang dibutuhkan sel. Misalnya, sitrat dapat dikeluarkan dari siklus untuk kemudian dipecah menjadi asetil-CoA yang penting dalam sintesis asam lemak. Jadi, anaplerosis dan kataplerosis bekerja bersama secara dinamis, di mana anaplerosis menjaga ketersediaan seperti sebagai bahan bakar agar siklus Krebs tetap berputar dan menghasilkan energi. Sementara kataplerosis memastikan bahwa molekul-molekul penting yang dihasilkan siklus ini dapat digunakan untuk proses biosintesis lainnya. Selanjutnya ada peran fisiologis kataplerosis dan anaplerosis dalam metabolisme glutamin pada ginjal manusia. Yang pertama ada kataplerosis. Proses kataplerosis melibatkan pengeluaran metabolit dari siklus TCA dan dalam kasus ginjal, keberadaan enzim fosfoenolpiruvat karboksikinase berperan penting dalam mengubah asam oksaloasetat menjadi fosfoenolpiruvat yang kemudian dapat digunakan untuk gluconeogenesis. Hal ini memastikan bahwa jika ada kelebihan metabolit, mereka bisa dikeluarkan dari siklus TCA untuk digunakan dalam sintesis glukosa. Selanjutnya yaitu anaplerosis glutamin. Ketika tubuh berada dalam keadaan kelaparan, glutamin yang berasal dari otot diangkut ke ginjal. Di ginjal, glutamin mengalami reaksi anaplerotik yang mengubahnya menjadi alfa-ketoglutarat yang kemudian memasuki siklus asam sitrat, yang proses ini penting untuk regenerasi metabolit yang diperlukan dalam siklus TCA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme glutamin oleh usus halus manusia. Yang pertama itu anaplerosis, ditandai dengan warna biru tua. Glutamin dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel usus halus, kemudian akan dikonversi menjadi glutamat, dan glutamat dikonversi menjadi alfa-ketoglutarat. Proses ini nantinya akan menghasilkan NH3 atau amonia.
Alfa ketoglutarat itu kemudian akan masuk ke dalam siklus TCA sehingga merupakan penanda dari bermulanya proses anaplerotik. Kemudian proses selanjutnya akan terjadi dengan mengikuti jalur TCA. Yang kedua itu ada proses kataplerosis ditandai dengan warna biru muda. Pada siklus TCA, alfa ketoglutarat diproses sehingga menghasilkan malat. Nah, malat yang dihasilkan ini kemudian akan keluar dari siklus TCA dan menjadi titik awal dari proses kataplerotik. Malat akan dikonversi menjadi oksaloasetat atau OAA dan oksaloasetat akan dikonversi menjadi PEP atau fosfoenol pirufat oleh enzim PEPCK atau fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, PEP ini bisa diubah menjadi pirufat yang mana dapat masuk kembali ke siklus TCA sebagai asetil-CoA atau ditransaminasi menjadi alanin. Keseimbangan antara kedua proses tersebut memungkinkan sel usus halus menghasilkan energi secara efisien sekaligus mendukung proses lain seperti sintesis alanin dan gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme asam amino pada otot rangka manusia, di mana anaplerosis dan kataplerosis pada otot rangka berperan dalam mengatur metabolisme asam amino, menjaga keseimbangan energi, dan mendukung fungsi sistemik selama kondisi metabolik seperti puasa atau olahraga. Selanjutnya itu sebagai sumber intermediat TCA melalui anaplerosis. Yang pertama yaitu katabolisme asam amino rantai cabang, seperti yang terlihat pada gambar, di mana valin, isoleusin, dan metionin dioksidasi menjadi suksinil koenzim A yang masuk ke siklus TCA. Proses ini menggantikan intermediat TCA yang hilang selama aktivitas metabolik tinggi. Yang kedua yaitu aspartat dan aspargin, di mana aspartat diubah menjadi oksaloasetat, sedangkan aspargin masuk ke siklus TCA sebagai fumarat. Yang ketiga yaitu glutamat dan glutamin, di mana glutamin dideaminasi menjadi glutamat yang kemudian diubah menjadi alfa ketoglutarat untuk masuk ke siklus TCA. Selanjutnya yaitu pembentukan alanin dan glutamin melalui kataplerosis. Yang pertama sintesis alanin, di mana oksaloasetat dari siklus TCA dikeluarkan dengan bantuan fosfoenol pirufat karboksikinase atau PEPCK yang mengubahnya menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Selanjutnya PEP kemudian diubah menjadi pirufat yang ditransaminasi oleh alanin aminotransferase menjadi alanin. Yang kedua yaitu sintesis glutamin, di mana alfa ketoglutarat dari siklus TCA ditransaminasi menjadi glutamat, yang kemudian dikonversi menjadi glutamin oleh glutamin sintetase menggunakan amonia yang dihasilkan dari siklus nukleotida purin. Oke, selanjutnya peran kataplerosis dalam sintesis trigliserida atau gliceroneogenesis di jaringan adiposa saat puasa. Selama puasa, tubuh menghemat glukosa dan memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Namun, jaringan adiposa tetap membutuhkan gliserol 3-fosfat untuk membentuk trigliserida dan mencegah kelebihan asam lemak bebas. Disinilah peran kataplerosis menjadi penting. Kataplerosis merujuk pada pelepasan intermediator dari siklus asam sitrat, terutama malat dan oksaloasetat ke sitosol. Dalam adiposit, kataplerosis menyuplai prekursor penting untuk gliceroneogenesis. Jalur alternatif pembentukan gliserol 3-fosfat tanpa glukosa. Enzim utama seperti PEPCK atau fosfoenol pirufat karboksikinase memediasi konversi oksaloasetat ke PEP yang kemudian masuk ke jalur gluconeogenik parsial untuk menghasilkan gliserol 3-fosfat. Ini memungkinkan reesterifikasi asam lemak bebas menjadi trigliserida selama puasa, di mana menjaga keseimbangan energi dan mencegah lipotoksisitas. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada gambar pada kondisi puasa dan tidak berpuasa. Pada kondisi tidak berpuasa, di sini glukosa dari makanan digunakan sebagai sumber energi utama, di mana glukosa ini dirubah menjadi gliserol 3-fosfat melalui proses glikolisis. Gliserol 3-fosfat ditambahkan asam lemak bebas dan disintesis menjadi trigliserida. Nah, proses penyimpanan lemak atau TAG terjadi dengan lancar karena glukosanya cukup. Pada kondisi puasa, glukosa darah rendah. Gliserol 3-fosfat dibentuk lewat gliceroneogenesis. Melalui kataplerosis, OAA keluar dari siklus TCA.
OAA menjadi DHAP melalui gliseroneogenesis, bukan dari glukosa. DHAP menjadi gliserol 3-fosfat digunakan bersama asam lemak untuk sintesis trigliserida. Nah, proses ini menjaga keseimbangan asam lemak dalam tubuh saat berpuasa.